Allahu Akbar. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral ummahat al-mukarramat wal muhtaramat, para ibu jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah dalam mengkaji ilmu agama dan dapat mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, ibu-ibu sudah sholat tahiyat masjid belum? Sudah tahiyat masjid belum? Bagi yang belum melakukan sholat sunat tahiyat masjid, mari kita baca baqiyat shalihat yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, ibu-ibu sudah niat i'tikaf belum? Belum juga, ayo niat sekarang. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi billahi ta'ala. Artinya berniat, saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi sepanjang ibu i'tikaf di masjid ini, meskipun tidur bu ya, tidur, makan, minum, tetap dapat pahala i'tikaf. Baik ibu, kita buka kajian kita sekarang. Insyaallah sekarang kita akan bahas tentang masalah mengusap kepala. Nomor hadis urutan 31 dari Ali bin Abi Thalib. Ada ibu? Nomor 31 hadisnya dari Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan aku melihat Nabi mengusap kepalanya wahidatan, cuman 1 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berikutnya hadis 32 dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengusap bi ra'sihi, kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari arah depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Hadis muttafaq alaih. Dalam suatu lafaz milik keduanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dengan kepala bagian depan, hatta zahaba bihima ila qafahu, hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya.
thumma raddahuma hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai darinya. Dan terakhir hadis 33 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an tentang tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tsumma masaha," kemudian beliau mengusap bi ra'sihi, kepalanya. Fa adkhala isba'aihi as-sabahatain fi udhunaihi, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi, dan beliau mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya. Empat hadis ini menceritakan tentang bagaimana tata cara dan hukumnya mengusap kepala. Kita buka hadis pertama, Ibu, 31 dari Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita kaji dari hadisnya, kita akan kaji sedikit tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin, khalifah nomor 4 setelah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Abi Thalib ibnu Amir Rasulullah SAW. Beliaulah laki-laki pertama dari anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ada pendapat menyebutkan beliau usia waktu itu 7 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Khilaf antara ulama tentang usia beliau ketika itu. Dan Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang hadir di semua perang. Semua perang beliau hadiri, terkecuali satu perang yang tidak beliau hadiri, yaitu perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah SAW, di mana baginda Rasul ketika itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut perang dan disuruh menjadi khalifah di Madinah. Dan Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa manzilahnya Nabi dengan Ali seperti manzilah atau kedudukan Harun dan Musa dan Harun. Kalau Musa sebagai Nabi Muhammad, maka Harun adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sebuah sanjungan untuk beliau, kedudukan beliau begitu tingginya, sampai Nabi mengatakan kedudukanmu adalah seperti Harun dari Musa. Artinya engkau Harunnya, aku Musanya, kata Nabi. Semua sahabat didoakan dengan doa radhiyallahu anhu. Jadi kalau Ali ada dua, radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah. Tatkala kita mendengar nama sahabat-sahabat Nabi, siapapun dia, kita disunnahkan membaca radhiyallahu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau berdua radhiyallahu anhuma. Kalau 3 ke atas radhiyallahu anhum. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib doanya 2. Kalau tidak radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Artinya apa? Karrama, semoga Allah memuliakan, wajhahu, wajah Ali. Kalau radhiya, semoga Allah meridhoinya. Nah, kenapa Ali sampai berbeda doanya dengan yang lain? Ada tambahan karramallahu wajhah. Ada 2 alasan di sini. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib dari kecil sampai wafat tidak pernah sujud kepada berhala. Makanya karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajah Ali yang tidak pernah sujud kepada berhala. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa disebut demikian karena Ali bin Abi Thalib dari mulai kecil sampai wafat tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat
kemaluannya. Meskipun sedang BAB, BAK, tidak pernah melihat kemaluannya. Karena tidak pantas aib, tidak pantas melihat kemaluan sendiri. Makanya disebut dengan karamallahu wajah. Semoga Allah muliakan wajah Ali yang belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Kalau saja kemaluannya tidak pernah dilihat, apalagi kemaluan orang lain. Itu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau wafat pada hari Jumat di pagi hari subuh. Jumat di Kufah pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriyah. Beliau saking gagahnya Bu ya, tidak ada satupun musuh yang berani melawan beliau ketika beliau sedang terjaga. Makanya beliau ketika sedang sholat dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ada yang mengatakan kepalanya dipenggal ketika itu. Ketika sedang sholat dipenggal kepalanya hingga beliau wafat tersungkur. Dan beliau jadi khalifah Nabi, jadi khalifah ketika itu selama 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan beliau jadi khalifah. Dan beliau adalah salah seorang mantunya Nabi, sudah ponakannya, mantunya pula. Beliau nikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, seorang putri baginda Nabi yang salihah, yang termasuk salah satu perempuan terbaik sedunia. Di antaranya adalah Fatimah Zahra. Dan dari sinilah, dari Ali dan Fatimah Zahra, setiap turunan beliau disebut dengan istilah Habib atau Habaib. Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, kullu mauludin yantasibu ila abah. Setiap anak pasti bernasab kepada bapaknya. Semua anak bernasab kepada bapaknya. Kalau bapaknya Habib, nikah dengan bukan Habib, perempuannya bukan Syarifah, maka tetap Habib. Tetapi kalau perempuannya bukan Habib, nikah dengan Syarifah, maka anaknya bukan Habib, karena bernasab orang tuanya. Tetapi kata Nabi, kecuali anak-anak Fatimah. Semua anak memang bernasab kepada bapaknya kecuali anak Fatimah Zahra, maka nasabnya ke aku, kata Nabi, kepadaku. Makanya sangat wajar turunan beliau disebut dengan istilah Habib atau Sayyid atau Syarif. Syarif, Sayyid, Habib sama semua. Ini adalah sebuah maqam kedudukan atau gelar keagungan untuk mereka. Apa kata Ali? Kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah melihat bahwa masaha Rasulullah, beliau mengusap kepalanya 1 kali saja. 1 kali diusapnya kepala, kata Ali bin Abi Thalib. Sebagian mengatakan hadis ini menyatakan 1 kali, tapi sebagian menyebutkan bahwa Nabi mengusap di riwayat lain sebanyak 3 kali. Ada banyak riwayatnya. Di antaranya adalah Abu Dawud dari hadis Utsman bin Affan tentang masalah Nabi membasuh semua anggota wudunya sebanyak 3 kali. Tatkala Nabi tidak menyebutkan berapa kali masalah mengusap kepala, maka ini termasuk diikut sertakan tentang masalah mengusap kepala itu menjadi 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karenanya para ulama tentang masalah mengusap kepala 1 atau 3 kali ini khilaf. Sebagian mengatakan cukup 1 kali saja, tidak ada sunnah 2 dan 3. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengusap 1 kali saja. Sementara kalau kita lihat riwayat yang lain, Nabi mengusap 3 kali. Madzhab Syafi'i radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa
sunnah mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah wajibnya, kedua, ketiga adalah sunnahnya, kesempurnaan wudhu. Yang jadi masalah di sini, Ibu, mengusap kepala itu apakah seluruhnya atau sebagiannya? Ini tidak ada Nabi atau Al-Quran, bahkan Al-Quran pun tidak menyebutkan usap kepalamu semua, sebagian tidak. Ibu buka coba Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu. Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa artinya, Bu? Terus kan udah jangan udah, itu lain lagi itu. Dan sapulah kepalamu, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, tidak menyebutkan sebesar apa, apakah seluruhnya disapu, diusap atau tidak. Tidak ada kejelasan di sini. Bahkan hadis Nabi pun tidak ada yang menjelaskan tentang seluruhnya atau setengahnya. Dan kuncinya di sini ulama berbeda pendapat. Ada ba di sini, Bu. Wamsahu bi ru'usikum, ada ba kan? Wamsahu bi ru'usikum, sapulah bi. Nah, disinilah kuncinya. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal menyatakan ba di sini mana ilsaq, artinya mana keseluruhan, sapulah seluruh kepalamu. Termasuk mazhab Imam Malik, sapulah seluruh kepalamu. Dua mazhab berpendapat maksudnya adalah sapu seluruh kepalamu. Karena ba di sini maknanya adalah ilsaq, artinya makna seluruh. Sementara mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, ba di sini maknanya bukan ilsaq tapi tab'idiyah, artinya makna setengah. Usaplah oleh kalian biru'usikum, sebagian kepalamu. Ba di mana tab'idiyah, di mana ba'di, setengah. Jadi kalau kita ambil pendapat Abu Hanifah, maka kewajiban mengusap kepala itu adalah 1/4 kepala. 1/4 kepala. Jadi kita pegang, Bu, tangan kita nih, ini kira-kira 4 jari nih, Bu, ya. Kita letakkan di atas kepala kita, maka itulah ukuran kewajiban mengusap kepala. Mazhab Abu Hanifah 1/4. 1, 2, 3, 4. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau di Syafi'i, arti setengah itu tidak mesti 1/4-nya, bahkan 1 helai rambut pun, 1 titik pun itu termasuk setengah. Jadi boleh-boleh saja orang berwudu menurut mazhab Syafi'i, tidak mesti semuanya ambil air satu telunjuk kemudian tempelkan ke atas kepala, maka sudah cukuplah itu. Sudah cukup kewajiban ambil kan, cukup ya. Ini kuncinya ada ba di sini. Jadi di sini maknanya adalah basuhlah kepala kalian setengahnya saja. Kalau mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, kemudian berapa kali tadi? Beda apa? Khilaf antara ulama. Kalau hadis ini menyatakan bahwa kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW membasuh kepalanya cuma 1 kali saja. Cuma di sini tidak disebutkan bagaimana tata cara membasuh kepala. Hanya menyatakan usap. Aku melihat Nabi mengusap kepalanya. Bagaimana cara mengusapnya? Nggak ada kejelasan. Kita beralih ke hadis berikutnya, nomor 32. Perhatikan, an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, bahwa wa masaha Rasulullah, tentang tata cara wudunya Nabi, Rasulullah SAW mengusap bi ra'sihi, kepala beliau, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, lalu beliau menggerakkan kedua tangannya
ke arah depan, dari arah depan ke belakang, dan dari belakang ke depan. Ini kejelasannya Bu. Tata caranya adalah, kata Abdullah bin Zaid, saya melihat Nabi waktu itu mengusap kepalanya pertama dari arah depan ke belakang, dan dari belakang ke depan. Jadi begini Bu ya, para fuqaha menjelaskan, ketika kita membasuh kepala, mengusap kepala, kita letakkan telunjuk kita, bunyi apa namanya, ini jempol kita, maksudnya jempol kita letakkan di apa namanya nih, pelipis apa? Pelipis. Kemudian tempelkan jari kita mengadu nih. Kemudian usap, sapu ke belakang tuh. Nah, maaf Bu ya, sapu ke belakang tuh. Terus sampai ke belakang, ke tengkuk, nanti pas di tengkuk balikin lagi. Nah, sini lagi. Saya ulang lagi, ambil air, letakkan jempol di sini di pelipis, terus tempelkan jari-jari, sapu ke belakang, balikin lagi. Nah, ini berlaku bagi mereka yang ada rambutnya gitu. Kalau tidak ada rambutnya seperti botak Bu, tidak usah begitu. Bagaimana? Ini berlaku yang ada rambutnya gitu. Balikin lagi. Dan ini cara pertama. Cara pertama seperti itu. Yang kedua adalah an yabda'a bi muakhkhari ra'sihi. Yang kedua bisa juga dimulai dari tengkuk belakang sini Bu. Nih, jadi yang kedua begini. Sini dulu bisa. Di sini ke depan tuh kan. Balikin lagi. Ini balikin lagi. Cara kedua. Ini diambil dari hadis tadi. Cara kedua seperti itu. Dan cara ketiga adalah an yabda'a bin nasiyah. Dimulai dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun sini. Dari ubun-ubun sini nanti ke depan kan, ke depan, ke belakang, ubun-ubun lagi. Nah, 1, 2, nah udah. 3 cara kaifiat atau tata cara membasuh atau mengusap kepala. Ibu yang mana? Hah? Yang begini. Iya. Bu, di sini kan dalam ayat tadi sebutkan usap kepala, bukan usap rambut ya. Perhatikan, usap kepala bukan rambut. Jadi kalau rambut diusap, rambutnya selama masih di wilayah kepala itu sah diusap. Tapi kalau keluar dari wilayah kepala diusap, maka ini tidak sah. Misalkan Bu nih, contoh Bu ya, saya buka lagi nih. Ini kan rambut nih. Nah, saya kedepankan. Nah, ini keluar dari jalur kepala nih. Kan tuh, ini kan kepala di sini kan. Nah, saya usap di ini yang dikeluar nih, tidak sah wudunya. Atau ibu-ibu yang panjang rambutnya, nggak bisa Bu, itu bukan kepala, itu rambut. Jadi yang harus itu adalah kepala satu atau rambut yang ada di wilayah kepala kita. Dengan tata seperti tadi. Sunnahnya seperti itu, sunnahnya dengan 3 cara tadi. Depan dulu sampai ke belakang, tekuknya balikin lagi. Yang kedua dari belakang ke depan, ke belakang lagi. Atau dari ubun-ubun ke depan, ke belakang, ubun-ubun lagi. 3 cara. Ini sempurnanya. Tapi kalau misalnya ada orang tidak melakukan 3 cara ini, dia ambil air tapi dia usapnya di pas bagian kepalanya, nah, seperti ini, pas akarnya, akar rambut kan tuh. Sah-sah saja, sah, tapi tidak sempurna. Sah-sah saja, pahala sunnahnya tidak dapat karena hanya mengusap sebagiannya saja. Paham Bu? Fahimtunna? Fahimtunna? Fahimna? Fahimtunna? Fahimna. Jangan insya Allah Bu ya. Kalau tanya paham tidak, insya Allah. Jangan.
insya Allah ini berlaku tatkala kita ditanya berjanji baru insya Allah. Misalnya ibu-ibu besok kajian kita Bulughul Maram jam 9 Bu ya, kita mulai insya Allah. Kalau ditanya paham tidak, insya Allah salah itu. Paham, katakan paham, tidak, katakan tidak. Jangan malu-malu Bu kalau belajar Bu ya. Ditanya paham tidak, ibu tidak paham, paham Pak Ustaz, padahal nggak paham. Berikutnya Bu, hadis ketiga sekarang nomor 33 dari Abdullah bin Amr. Bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau melihat Nabi berwudu, summa masaha, kemudian beliau mengusap sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, kepalanya, wa adkhala, dan beliau memasukkan isba'aihi. Itu bukan Bu? Itu bukan? Bukan ya? Oh enggak nih. Satu lafaz lagi menyatakan bahwa masih Bukhari Muslim, bahwa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Ini sama kayak yang tadi. Beliau memulai dari arah depan sampai ke bagian belakang tekuknya, kemudian mengembalikan kembali ke tempat semula. Ini makanya di sini para ulama dari hadis 2 tadi menyimpulkan bahwa kaifiat atau tata cara berwudu mengusap kepala dengan 3 cara tadi yang sempurna Bu ya. Jadi khilaf antara ulama tentang masalah jumlah mengusap kepala. Ada yang menyatakan 1 kali, ada yang menyatakan 3 kali. 1 kali kalau mazhab Syafi'i itu yang wajibnya, 2 kali lagi adalah sunnahnya. Berikutnya sekarang yang ke-34, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr tentang bagaimana tata cara wudunya Nabi. Kata beliau, summa masaha, kemudian baginda Nabi mengusap sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, kepalanya, wa adkhala, dan beliau memasukkan isba'aihi, kedua jarinya, as-sabahataini, yaitu telunjuknya, fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya, wa masaha, dan beliau mengusap ibhamaihi, dengan kedua jempolnya, zahira udhunaihi, bagian luar telinganya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini masih bahasan yang tadi, cuma di sini ada tambahan tentang ada masalah mengusap telinga. Perhatikan di sini, kemudian Nabi mengusap kepalanya, tidak disebutkan berapa kali dan bagaimana caranya. Tetapi ada tambahan di sini, wa adkhala, dan beliau memasukkan isba'aihi, memasukkan 2 telunjuknya ke dalam telinganya. Begini Bu ya. Nih. Nah, kemudian beliau mengusap bagian luar telinganya dengan jempol 2-nya. Ini nih. Ini jempol. Ini belakangnya diusap, sapu tuh. Kan? Kita buka tafsirnya di sini. Bahwa di sini, apakah telinga di sini termasuk bagian kepala atau telinga termasuk menyendiri gitu. Di sini dikatakan, jadi mengusap telinga ini dibarengkan dengan mengusap kepala. Jadi sepintas telinga termasuk bagian kepala. Jadi cukup dengan air yang ada. Ambil air, kemudian usap kepala, ya. Kemudian barengkan dengan ini tuh. Nanti jadi airnya yang untuk telinga masih itu juga. Bagi yang berpendapat tentang telinga termasuk bagian kepala. Ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa telinga itu termasuk kepala. Jadi ketika membasuh kepala, barengkan dengan telinga kita. Ambil air,
sapu tuh telinga kan tuh. Nah, ambil lagi, sapu lagi, masukkan tuh. Sementara kalau mazhab yang lain seperti Syafi'i menyatakan bahwa telinga itu adalah anggota yang menyendiri, tidak termasuk bagian kepala. Kenapa? Ada riwayatnya dari Mikdam bin Ma'ad Yaqrab, dari Abu Dawud, At-Tahawi, Istad Hasan, hadis Rabi dari Abu Dawud, dari Ad-Darqutni dan Hakim, Abdullah bin Zaid, banyak sekali disebutkan bahwa Nabi SAW masaha udunaihi, beliau mengusap dua telinganya bima'in ghairil ma'il ladzi masa bi ra'sihi. Nabi SAW mengusap telinganya dengan air yang bukan air untuk kepala. Nah, ini artinya di sini Nabi SAW ketika membasuh telinga itu dengan air yang baru, bukan air sisa dari kepala. Jadi artinya apa? Artinya mengusap telinga itu menyendiri. Ambil air untuk kepala kita, satu, kita ambil 3 kali, 2, 3, selesai. Nanti ambil lagi yang baru. Ini untuk apa? Untuk telinga kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita menganggap telinga termasuk menyendiri, pertama kita masukkan telunjuk kita ke lubang telinga tuh. Nah, kemudian dikorek-korek Bu, korek-korek tuh kan tuh, ininya lipat-lipatannya tuh. Setelah selesai bagian jempol ini sapu, untuk bagian luar telinga sapu. Nah tuh, ambil lagi yang kedua, masukin lagi, korek-korek lagi, terus bersihkan, baru sapu lagi tuh, 2 sampai 3 kali. Selesai 3 kali Bu, 3 kali selesai. Nah, nanti ini kan basah nih telapak tangan kita usapkan ke bagian telinga kita. Selesai sudah, nah usapkan tuh. Itu tata cara wudhu yang sempurna. Ambil terakhir, nah gini. Dan dalam masalah mengusap telinga tidak mesti satu-satu Bu ya, barengkan, ambil, barengkan, nggak usah satu-satu gini. Karena bagian telinga ini bagian anggota yang mudah untuk dipadukan dua tangan kita. Setiap anggota yang mudah untuk digabungkan dua tangan kita, maka gabungkan, jangan dipisah-pisah. Semisal wajah kita Bu, wajah kita tidak usah ambil kanan dulu, kirinya, ambil lagi kanan, enggak begitu, langsung aja satu kali. Nah, karena kan mudah digabungkan tuh. Masuk telinga, ambil tuh kan langsung. Beda dengan tangan. Kalau tangan nggak bisa digabungkan, bisa dua-duanya begini, gimana ceritanya? Hati-hati, ambil tuh kan, bisa tuh dibasuh tuh. Masuk juga kaki kita, satu-satu, kanan dulu baru kiri gitu. Fahimna, alhamdulillah. Berikutnya sekarang Bu ya, itu adalah tata cara dan hukumnya mengusap bagian kepala dan juga telinga. Kasapah? Safar, oh safar ya. Kalau ya betul-betul, kalau misalnya ibu problemnya itu kalau lagi safar, kalau buka kerudung kan di tempat umum gak enak juga kan. Betul. Ibu cukup basahi saja di atas jilbab ibu, basahin biar tembus ke bawah ya. Kan tuh basah. Iya bisa, atau ambil sedikit Bu, bisa gitu, bisa ambil dikit.
Ya kalau misalnya memang nggak bisa untuk dua-duanya ibu, karena mungkin ada alasan tertentu, apakah darurat atau hajat, bisa. Kalau memang benar-benar tidak bisa. Dan telinga itu sunnah hukumnya, tidak masalah. Kalau sekiranya ibu membuka telinga terlihat aurat kita oleh laki-laki lain, itu kan sunnah. Nutup aurat wajib hukumnya. Jadi mending nggak usah diusap telinga kita, karena kita menjaga aurat. Dalam Al-Quran tadi pun disebutkan hanya ada 4 yang wajib dibasuh. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh ke wajahmu. Pertama. Kedua, wa aydiyakum, tanganmu, kedua tanganmu. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan juga kakimu. Hanya 4 bu, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Berarti telinga tidak termasuk, kemudian kumur-kumur tidak termasuk, kocok-kocok tidak termasuk, masuk hidung, air ke hidung tidak masuk juga, baca doa tidak juga termasuk, 2 dan 3 tidak termasuk juga, sekali semuanya. Itu yang wajib dalam cara berwudu. Selebihnya itulah kesempurnaan atau sunnah namanya. Jadi kalau ibu buru-buru, ibu sedang buru-buru, sekiranya kalau ibu sempurnakan wudu itu kelamaan, bisa tertinggal nanti kalau lagi safar kan. Mending ibu ambil singkatnya saja, singkatnya aja ambil, yang wajibnya aja ambil kepala, wajah 1 kali aja, 1, tangan 1, sudah. Terus kemudian kaki juga sudah selesai. Jadi kita keburu nanti kalau memang ditunggu oleh jamaah kita. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada uzur sama sekali, dan kita bisa menyempurnakan wudu, maka itu harus kita sempurnakan. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu bisa dibedakan dari anggota wudunya. Dibanding umat yang lain, umat Nabi Muhammad paling berbeda dari anggota wudunya. Mereka adalah umat yang paling bersinar wajahnya, bersinar tangannya, bersinar kepalanya, dan juga kakinya. Semakin banyak yang dia basuh, dia usap, maka semakin banyak cahaya yang akan dia dapatkan. Fahimtunna? Fahimna. Berikutnya sekarang bu, hadis nomor 35. 34 bu ya, 34. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia beristinsyar, artinya mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya. Berapa kali? Sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya. Kata Nabi, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, baik tidur siang atau tidur malam, fal yastansir, maka hendaknya dia mengeluarkan air yang sudah dia masukkan ke hidung. Kenapa? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan yabitu ala khaysyumihi, dia ternyata tidur menginap, bukan tidur, menginap di atas atau di dalam hidungnya. Nah, perhatikan bunyi. Kalau kita bangun tidur, baik tidur siang ataupun malam, maka ambil air, masukkan ke hidung, sedot, keluarkan. Itu istinsar namanya. Semakin kita kencang menghirup air dan kencang membuangnya, maka semakin cepat setan keluar dari tempatnya.
Bentar Bu ya, kita buka syarahnya di sini tentang masalah istinsyar di sini. Keharusan istinsyar. Istinsyar salah satu berwudu atau cara berwudu, tapi yang sunnah hukumnya. Apa kata Nabi di sini? Apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaknya istinsyar sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di atas khaysyumnya. Kita akan kaji tentang masalah syaitan. Syaitan Bu, syaitan ada 4 huruf. Syaitan, shin, ya, to, nun. Syaitan ada 5 Bu ya. Shin, ya, to, alif, nun. Syaitan. Asal mula syaitan, huruf dasarnya ada 3. Shin, to, nun. Sya, to, na. Sya, to, na maknanya adalah ba'ud anil haq, jauh dari kebenaran. Itu namanya syatona. Setiap yang jauh dari kebenaran itu namanya setan. Makanya pantas kalau kita marah-marah sama orang yang nggak ngerti-ngerti, pasti keluar ucapan apa? Setan lu, ya kan? Kenapa? Nggak ngerti-ngerti gitu. Jauh dari kebenaran namanya setan. Yang kedua, syaitan ini diambil dari kata shin, alif, to, syato. Bukan nun, bukan asli hurufnya. Syato, shin, alif, to, syato. Artinya halaka, binasa. Karena setan mudah dibinasakan. Cukup kita baca ayat kursi, dia binasa, hancur dia. Tapi nanti tumbuh lagi, hidup lagi, itu setan. Dan setan pernah ketika diusir, dia minta apa namanya? 3 permintaan kepada Allah Ta'ala. Kata setan, iblis, ya Rabb, engkau boleh usir aku ya Rabb, tapi aku minta 3 syarat. Yang pertama, izinkan aku dan semua anak buahku, anak turunanku untuk menggoda anak-anak Adam. Kata Allah, aku kabulkan. Yang kedua, ya Rabb, izinkan aku untuk dipanjangkan usiaku sampai hari kiamat. Ini nih. Makanya setan akan pernah mati Bu. Setiap 100 tahun sekali, nanti dia akan kembali muda lagi gitu. Itulah setan. 1 abad muda lagi gitu. Dan yang terakhir kata setan, iblis, ya Rabb, aku minta kepadamu apabila anak Adam 1 lahir, izinkan anak turunanku lahir 1100. 1 anak manusia lahir, 100 anak setan ikut lahir. Bayangkan Bu, banyak mana Bu? Banyak setan lah. Nah di sini kenapa setan menginap di lubang hidung kita? Karena lubang hidung terbuka. Nah ini nih, terbuka Bu. Hati-hati dengan lubang terbuka itu, ada setan masuk nanti Bu. Hah? Kayak masker, ya bisa kayak masker tupin. Makanya kenapa ketika orang menguap dianjurkan untuk apa? Menutup mulutnya kan? Kata Nabi, iza tasa'ab ahadukum, apabila kalian menguap, maka faghatti bi dhahri yadikal yusra, maka tutupilah mulutmu dengan punggung tangan kirimu. Ini nih. Jangan sampai menguap dulu, kalau buka dulu mulutnya baru ditutup. Jangan pas ketika mau buka mulut langsung tutup. Kenapa demikian? Karena setan dalam sebuah riwayat sebutkan dia tidak akan pernah masuk ke lubang yang tertutup. Tidak akan pernah masuk. Mulut kenapa ketika menguap dia akan setan masuk? Karena dia terbuka, kan? Makanya hati-hati. Hati-hati dengan mulut-mulut kita, hidung kita. Nah, ketika orang tidur, setan ternyata menginap di hidung kita. Nah, cara supaya dia keluar bagaimana? Ambil air, hirup yang keras, keluarkan, sebrengkan, keluarkan.
maka dia akan keluar. Kita buka Bu ya. Di sini kita katakan, kita ambil beberapa poin dari hadis ini tentang masalah orang yang bangun tidur dianjurkan untuk mengeluarkan air yang masuk ke hidungnya. Yang pertama poinnya adalah di sini tidak dikatakan tentang wudu atau tidak wudu. Umum di sini Bu ya. Apabila kita bangun tidur, maka masukkan air ke hidung, keluarkan. Nah, kalau misalnya kita tidak mau wudu, misalnya ibu sedang berhalangan haid. Ibu sedang haid kan nggak mungkin wudu, kan? Maka ketika ibu ke kamar mandi, ambil air, hirup, keluarkan. Tapi jika ibu tidak berhalangan, alangkah baiknya berwudu sambil ambil nanti masuk air, keluarkan. Berapa kali? Sebanyak 3 kali. Yang pertama. Yang kedua adalah hadis ini adalah anjuran untuk istinsyar tatkala kita bangun dari tidur. Kemudian yang ketiga, alasannya apa? Karena setan menginap di dalam hidung kita. Kata Imam Qadhi Iyad disebutkan di sini Bu, bahwa al-anfu ahadu manafidil jismi. Hidung termasuk salah satu lubang di antara jasad kita. Wa laysa min syai'un min manafidihi. Tidak ada di jasad kita lubang yang terbuka selain 2. Yang pertama hidung, kedua 2 telinga. Hanya 2 telinga, hanya 2 lubang yang terbuka, telinga dan hidung kita. Sementara banyak lubang yang lainnya, tapi hanya 2 yang terbuka. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan di sini, kita dianjurkan tatkala kita sedang menguap, itu kesempatan setan terbuka nih untuk masuk ke dalam. Tutuplah dengan punggung tangan kirimu ketika itu. Fala taqul kata Nabi, fala taqul jangan kau ucapan jangan. Kalau menguap kata Nabi, fala taqul jangan ucapkan ya. Jangan Bu. Kenapa jangan? Karena ternyata itulah gambaran setan tertawa. Ketika itu setan tertawa, itulah gambarannya. Kita ketawa juga gitu. Menguap itu Bu ya. Menguap itu kata Nabi as-sa'ub minasyaitan. Menguap itu dari setan munculnya. Beda dengan bersin. Atsyan, bersin itu dari Allah Ta'ala. Makanya lihat Bu, kalau orang habis menguap biasanya bawaannya malas, berat badannya, ngantuk matanya kan. Tanda orang menguap udah nggak beres nih. Ada orang sholat taraweh Bu, semangat nih taraweh. Saya contohnya Bu ya, imam nih, saya takbir Allahu Akbar, sepanjang nggak ada yang menguap saya semangat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, udah kacau pikiran saya nih. Wah, nggak beres nih. Udah ada nggak betah nih sholat nih. Apalagi dimain-mainin. Ini. Maka lihat Bu ya, itulah menguap. Yang kedua beda dengan bersin. Kalau bersin bawaannya sebaliknya. Kalau kita bersin justru itu adalah sebuah nikmat buat kita. Bawaannya apa? Ringan badan, otak juga fresh, subhanallah. Dianjurkan makanya kan kalau kita bersin baca apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat itu. Kalau menguap, ya Pak, berdoanya apa? Astagfirullah, ghanillahi bukan. Nah, kalau dalam keadaan tertentu misalnya Bu ya, ini menguap bisa jadi musibah buat kita. Misalnya kita kan habis makan banyak Bu ya, beda dengan capek kerja. Kita makan kebanyakan,
Akhirnya kita menguap, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini bahaya nih, musibah buat saya nih. Ya kan, ini musibah ini, jangan bilang nikmat. Beda dengan kalau kita kerja capek Bu, capek karena kita kerja memang ditekan untuk bekerja, kemudian kita menguap, ini memang ada adat yang baik itu emang. Tapi kalau banyak makan, gara-gara banyak makan, terus nggak beraktivitas, diam terus, akhirnya datang menguap, inilah yang tercela. Ya, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah buat kita. Nah, kemudian yang kelima Bu ya. Poin dari hadis ini adalah al-ihtiras minasyaitan. Kita dalam segala hal mesti menjaga diri kita dari syaitan, dari segala hal. Termasuk diantaranya ketika kita bangun tidur, itu setan ada menumpuk di hidung kita, dan dia yuridul wuluja ila ibni Adam, dan si setan ini berharap ingin masuk ke dalam manusia, anak-anak Adam, dengan cara bagaimanapun dia. Nah, diantaranya adalah kalau kita biarkan hidung kita tidak masukkan air, maka dia akan menumpuk di sini nih setan tuh. Akhirnya apa? Dia nanti berjalan atau menetap di tempat mengalirnya darah. Nauzubillah. Inilah salah satu upaya kita untuk melawan syaitan. Jadi biasakan Bu, kalau ibu bangun tidur ya, kalau tidak berhalangan berwudu, pas bagian istinsyar hidung ini ditekankan, dikuatkan tekanannya, sedotannya, biar apa? Biar setannya keluar. Bisa, intinya adalah memasukkan. Bisa dengan selang, atau ibu suruh suami ibu masukin dong ke hidung nih, bisa. Intinya adalah memasukkan air ke hidung kita bagaimanapun caranya. Silakan. Biasakan. Itu enak Bu, enak memang. Pertama pusing ya, enak nggak? Nggak enak. Memang pertama emang nggak enak. Pusing kita, sakit kan kepala, aduh sakit. Itu awalnya sakit, lihat setelahnya Bu, subhanallah. Lihat saja, dahak keluar kan, suara jadi indah, jadi bagus, suara juga jadi merdu. Coba aja nanti. Dia ringan Bu ya. Jadi biasakan kalau kita bangun tidur apa Bu? Istinsyar, untuk mengusir syaitan. Nah, berikutnya adalah di sini hadis yang ke-35. Dari siapa? Kita buka lagi hadis 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah satu antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya dulu sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Muttafaq alaih ini. Sekarang yang kedua Bu. Tadi kan kalau kita bangun tidur istinsyar. Yang kedua adalah apabila kita bangun tidur, maka jangan sekali-kali memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana atau wadah yang tidak cukup 2 kullah airnya maksudnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu tangan kita tadi malam kemana menginapnya itu kan. Apakah dia menyentuh barang-barang najis, mungkin garuk-garuk Bu ya, garuk-garuk berdarah, kan nggak tahu kita. Atau kemana, kita kan nggak tahu tangan ini kemana larinya nih. Dan bahkan kadang-kadang Bu, kalau kita tidur dalam keadaan tidak mencuci tangan setelah makan Bu, hati-hati Bu ya. Kalau kita makan malam kemudian lupa mencuci tangan kita nih, kita tidur, maka tangan kita akan dijilati oleh jin kan, jin menjilat tangan kita. Hati-hati makanya Bu.
Nah ini diantaranya, makanya Nabi menyuruh kalau kita bangun tidur jangan masukkan tangan kita ke wadah yang kurang 2 kulah airnya. Kenapa? Karena khawatir tangan kita ada najisnya. Kalau dimasukkan ke dalam wadah, najis semuanya nanti. Sunnah mencuci tangan, tidak hanya bangun tidur saja Bu, termasuk diantaranya adalah kalau kita mau makan, sunnahnya cuci tangan. Apa kata Nabi? Al-wudu qabla al-aqli yanfil faqra. Al-wudu'u, mencuci tangan sebelum kita makan, itu ternyata bisa menghilangkan kefakiran. Kefakiran bisa hilang, bukan fakir harta saja Bu, fakir ilmu, fakir kasih sayang, fakir kebaikan, fakir banyak. Jadi kalau kita makan biasakan cuci tangan dulu tuh kan. Baik, kita buka sekarang nih. Di sini dikatakan di sini bahwa kalau kita bangun dari tidur apa di sini? Apakah malam atau siang? Di sini pun ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan bahwa maksud di sini adalah kalau kita bangun dari tidur malam, maka harus wajib membasuh atau mencuci kedua tangan kita, kedua telapak tangan kita. Ini pendapat Ahmad bin Hanbal, wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Karena di sini dikatakan apabila kalian bangun tidur maka wajib mencuci tangannya dulu sebanyak 3 kali, kata Ahmad bin Hanbal. Yang lain mengatakan tidak wajib, sunnah mencuci kedua tangan, terkecuali kita yakin di sini ada najis, baru wajib dibasuh. Begitu kita bangun dari tidur, kita lihat tangan kita, masya Allah ada darah, nah kan, berarti ini wajib dibasuh. Tapi kalau kita ragu ada tidaknya najis di tangan kita, maka sunnah sebelum kita masukkan ke wadah dicuci dulu. Jangan dimasukkan, dicelupkan ke dalam wadah, takutnya nanti najis semuanya. Di sini dikatakan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa Asy-Syafi'i menyatakan dan jumhur ulama ila anna kulla yaumin min laili wa nahar yushra'u ba'dahu ghusl yadaini li ummi qoulihi ta'ala. Disyariatkan untuk membasuh kedua tangan kita setiap kali kita bangun dari tidur siang ataupun malam. Malam terutama, siang pun termasuk diantaranya. Kalau kita bangun dari tidur mau siang mau malam, itu disunnahkan mencuci kedua tangan dulu. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan umum, apabila kalian bangun tidur, jadi umum. Sebagaimana kita bangun tidur malam, maka disunnahkan juga tidur siang. Disunnahkan kita tidur siang menjelang zuhur, yang disebut dengan istilah qailulah. Qailulah itu disunnahkan tidur siang menjelang zuhur. Untuk apa tujuannya? Agar membantu bisa bangun malam. Bagi mereka yang susah bangun malam, coba bantu dengan qailulah, tidur menjelang zuhur. Kalau para fuqaha menyatakan tidurnya bagaimana? Tidur seperti biasa, tidur. Tapi kalau ahli hadis menyatakan tidur di sini artinya cukup rebahan saja, istirahat ke badan kita, meskipun hanya 10 menit, 15 menit cukup. Itu namanya qailulah. Tapi alangkah baiknya kita tidurkan mata kita gitu. Dan tidak ada qailulah setelah zuhur, nggak ada Bu. Belum zuhur. Dan biasanya di pondok saya dulu itu biasanya santri itu jam 11 itu udah sepi, tidur semuanya biasanya. Nanti zuhur ramai lagi bangun tidur kan. Sunnah Bu, sunnah.
Ibu jalan-jalan misalnya nih kemana gitu cari makan, nah nanti ibu tidur di mobil gitu. Yang penting lah tidur rahat gitu. Sunnah hukumnya sama seperti sahur. Sebagaimana sahur bisa membantu orang untuk berpuasa di siang hari, maka qailullah pun itu bisa membantu untuk bangun malam hari. Baik Bu, lanjut nih. Hadis berikutnya sekarang nomor 36. Hah? Pertanyaan? Itu setengah 11. Oke, itu pertanyaan. Pertanyaan Bu. Apa lanjut? Baik, kita tunda dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan kita lanjutkan lagi. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi beberapa tentang wudhu itu, kami ibu-ibu mungkin yang sering sampah tadi ya Ustaz ya. Kalau wajibnya aja kan memang diutamakan wajibnya aja. Namun tetap aja kalau kita bagian tangan kan harus dibuka gitu Ustaz. Bagaimana ketika kita tidak menemukan tempat wudhu yang tidak umum, maksudnya bisa perempuan aja. Yang kedua Ustaz, kalau di dalam kendaraan kita harus sholat, kita bertayamum tuh Ustaz, tetap kan pakai tangan ya Ustaz. Nah itu supaya kita tidak membuka aurat di bagian tangan, apakah boleh seolah-olah kita mau membasuh tangan tapi tanpa membuka atau melipat baju gitu Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih Ustaz. Kalau untuk air sih bisa saja Bu. Untuk air kan bisa tembus ke dalam tangan kita. Di dalam masalah berwudu, mau tidak mau pasti harus sampai air ke dalam ke kulit kita. Nah, kalau kita di luar tempat, bukan di rumah kita, kalau semisalnya ibu mau berwudu malah membuka aurat ibu, terlihat oleh laki-laki lain, nah dibukakan tuh, ini kan haram hukumnya. Tidak boleh dilihatkan aurat kita ke laki-laki lain. Bisa dengan cara basahin saja itunya, bajunya. Atau ibu cari tempat yang aman gitu. Misalnya ibu ada teman tolong dong jaga saya, ada laki-laki nih, lindungi. Kalau kita punya teman 2 orang cukup, pakai sarung, dikelilingi sarung tuh, tutupin dengan sarung. Wudu kita kan bebas tuh, bisa dengan cara itu. Ibu wudu dalam, di situ keluar gantian. Kayak Nabi dulu begitu. Nabi ketika hendak buang hajat, beliau itu sahabat-sahabat menutupi beliau dengan kain, dengan sarung. Dan bahkan sebagian riwayat menyatakan ketika Nabi sedang buang hajat itu pohon-pohon berjalan, pohon jalan melindungi beliau, menjaga beliau dari apa? Agar tidak terlihat auratnya. Ya, daripada ibu terbuka aurat, lebih baik jangan sampai dibuka, biarkan dibasahin aja tangannya tuh. Itu kalau wudu. Nah, kalau tayamum sama. Kalau tayamum tidak bisa tembus ke dalam Bu, ambil tanah nggak tembus ke dalam, mesti dibuka, pasti digeser tangannya kan, si itunya penutupnya. Jadi mending jangan tayamum saja, tunggu saja nanti waktunya. Atau ibu cari teman yang tadi untuk melindungi ibu dari penglihatan laki-laki lain. Itu Bu. Ada yang lain? Kurang jelas Bu. Pertanyaannya juga wanita itu masih haid, kan ada, saya pernah dengar kalau misalnya kita sedang tidur kan ada 3 kali setan yang mengikat. Begitu kita bangun, satu ikatan itu dengan menyebut nama Allah, ikatan yang kedua dengan berwudu, ikatan ketiga dengan sholat. Nah kalau waktu haid
berarti ikatan setan itu apakah masih ada terus? Yang bisa kita lakukan kan hanya dengan menyebut nama Allah saja Ustaz. Yeah. Dan bagaimana maksudnya waktu haid itu biar setannya nggak banyak-banyak di kita gitu. Ya. Jika orang tidur diikat dengan 3 ikatan Bu ya. Iya. Mungkin kalau orang tidak haid mungkin bisa melakukan 3 hal tadi, berzikir, berwudu, sholat. Nah, ibu kan tidak bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar ibu tidak terhindar dari itu? Ibu bisa ganti dengan zikir, wudunya, sholatnya, dengan baca baqiyat sholihat. Ibu bangun tidur, ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. 1 terbuka tuh kan. 2 lagi, ibu mau wudu kan tidak bisa wudu karena lagi haid, gantilah dengan baqiyat sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa diganti dengan itu 4 kali. Sholatnya ganti juga dengan itu, baqiyat sholihat. Karena baqiyat sholat ini bisa menggantikan ibadah-ibadah sholat 4 kali. Tahiyat masjid bisa diganti dengan itu. Kemudian kita sujud tilawah tidak bisa melakukannya, ganti dengan itu. Karena itulah ibadahnya binatang. Binatang itu kalau mereka sujud kepada Allah Ta'ala, mereka mengucapkan baqiyat sholihat. Nah, kita sebagai manusia, tatkala kita tidak bisa melakukan ibadah, maka jangan sampai kita lepas dari yang namanya menyembah Allah Ta'ala. Meskipun tidak beribadah dari kalangan manusia, setidaknya kita bisa beribadah seperti binatang-binatang. Bagian apa? Saya tidak bisa sholat, saya untungnya haid bagian sholihat nanti insya Allah mana ya sama dengan Enggak, itu mah enggak Bu. Enggak. Kalau perempuan lagi tidak bisa sholat, sedang haid, berhalangan, tidak bisa diganti dengan itu. Tidak bisa. Nah, ini untuk bagian kita bangun tidur. Kan dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kalian tidur, maka setan akan mengikat di kepala kalian dengan 3 ikatan gitu. Apabila 3 ikatan ini tidak lepas 3-tiganya, maka bawaannya akan malas, ngantuk. Apa yang pertama? Yang pertama zikir, yang kedua berwudu, yang ketiga sholat. Nah, bagaimana kalau orang yang haid dengan Bu? Kan dia tidak bisa melakukan yang 2, tidak bisa wudu, tidak bisa sholat, maka ganti dengan itu. Beda dengan kita kewajiban sholat tapi berhalangan haid, ini tidak masalah, tidak bisa digantikan dengan itu. Masih ada yang lain? Saya mau tanya Ustaz, lebih afdol mana tetap berwudu ulang atau dengan wudu yang sebelumnya kita jaga? Misalnya kayak maghrib dengan isya kan jaraknya cuma sedikit tuh. Saya udah wudu di maghribnya, terus saya zikir atau tadarusan segala macam sampai waktu isya datang. Nah, pas waktu azan isya saya nggak wudu lagi, langsung sholat itu. Lebih afdal mana kita berwudu lagi atau langsung sholat? Ya, wudu kan, wudu itu kan berlakunya sepanjang belum batal wudu. Sepanjang belum batal wudu, maka masih berlaku melakukan sholat. Tetapi dari ayat tadi disebutkan, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak sholat maka berwudulah, kan tadi kan. Jika kalian hendak sholat, maka basuh kedua tanganmu, basuh wajah, tangan, kepala, dan juga kaki. Ini kan perintah setiap mau sholat. Nah, para ulama-ulama di sini mengartikan ini berlaku bagi mereka yang batal wudu. Tapi bagi mereka yang masih ada wudu, disunnahkan tajdidul wudu, disunnahkan mengadakan wudu yang baru. Ya, meskipun ibu sudah punya wudu, kalau sholat masuk lagi waktu yang kedua, maka disunnahkan kita berwudu kembali. Kenapa? Agar nur ala nur, agar kita tadi ada cahaya ditambah cahaya lagi gitu.
Sampai subuh ibu nggak batal juga ternyata, wudu lagi, nur ala nur. Sampai zuhur masih kuat juga, wudu lagi terus. Pada zaman dulu ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Beliau itu sholat subuh dengan wudu isya selama 30 tahun. Sholat subuh dengan wudu isya 30 tahun. Berarti apa? Semalam tidak tidur, atau tidur tapi tidak sampai keluar angin. Abu Hanifah, Bu. Jadi masalah tajdidul wudu, membuat wudu yang baru ketika kita punya wudu, itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Jika ingin lebih afdol cahaya kita, lebih terang lagi nanti, maka silakan berwudu kembali. Tapi jika ibu tidak wudu pun nggak masalah, tidak apa-apa, tetap sah sholatnya karena masih berlaku. Beda dengan tayamum, Bu. Kalau tayamum cuma sekali kekuatannya, 1 kali fardu, 1 kali tayamum. Jika ibu sholat 2 fardu dengan 1 tayamum tidak bisa. Misalnya ibu jamak takdim atau jamak takhir dengan tayamum, maka tayamum pertama untuk sholat pertama, begitu sholat yang kedua tayamum lagi gitu. Tidak bisa, karena fardu itu tayamum terlalu lemah beda dengan wudu. Tapi untuk melakukan ibadah yang lainnya di bawah fardu seperti sunnah-sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, baca Qur'annya, itu masih bisa untuk tayamum 1 kali. Hanya saja tidak bisa untuk melakukan 2 fardu sekaligus. Khotib Jumat, Bu. Khotib Jumat kan 2 fardu itu. Pertama ketika dia naik mimbar, kedua ketika sholat. Pertama ketika naik mimbar tayamum dia. Habis itu mau sholat tayamum lagi 2 kali. Ada 2 fardu untuk pagi tayamum. Ada yang lainnya? Fahimna. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Sudah. Nggak usah malu-malu, Bu. Ada juga ibu-ibu nanti pas bagian kajian selesai datang, Ustaz, tanya. Ayo, nggak usah malu-malu. Kecuali memang privasi ya, kecuali privasi mungkin ada pertanyaan privasi, bolehlah nanti. Baiklah Ibu, kajian kita tutup sampai di sini saja. Kita akan bacakan doa. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, agar Allah Ta'ala memberikan kita ilmu manfaat untuk kita dan keluarga kita dan semua yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna فانتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكن لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.